bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif dan kita hari ini masih membahas pelajaran matematika untuk teman-teman di jenjang SMK dan tetap juga saya mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan bertanya, teman-teman dapat mengajukannya melalui telepon, SMS dan juga Facebook Televisi Edukasi. Dan jangan sampai ketinggalan karena di segmen ini kita akan menggelar kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat dan ceria. Ya teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas mengenai persamaan garis dan gradien dan langsung saja kita tanya Bu Rena. Bu Rena, kita sekarang akan membahas apa nih Bu? Kita mau membahas menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan tampaknya Bu sudah ada pertanyaan yang berhubungan dengan hal itu dari teman-teman di rumah, yaitu dari teman-teman di nomor 08534201 sekian. Pertanyaannya adalah, tampaknya ini soal hitungan Bu. Saya bacakan soalnya. Tentukan koordinat titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 5. Sehingga garis singgung kurva di titik itu mempunyai gradien 4. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya dan langsung saja kita bahas bersama Ibu Rena di sini. Silakan Ibu. Seperti apa pembahasannya? Ini pas banget nih. Kita mau ngebahas tentang fungsi kuadrat atau grafiknya. Akan kita gambar. Dan sesuai dengan pertanyaannya tadi, Y sama dengan X kuadrat min 5. Bagaimana sih sifat garis singgungnya atau kurvanya agar bergradien 4? Nah, kita akan bahas nih sebentar lagi. Baik, mungkin kita langsung saja Bu, penyelesaiannya itu seperti apa? Oke, penyelesaiannya pertama kita cari titik potong dengan sumbu X, lalu yang kedua titik potong dengan sumbu Y, gitu ya. Jadi contoh yang pertama, titik potong dengan sumbu X di mana Y-nya sama dengan 0. Ya, maka menghasilkan X kuadrat min 5 sama dengan 0. Karena dia kuadrat, maka kita pakai pemfaktoran aljabar. Nah, ini di soal ini min 5 ya. Jadi min 5-nya harus dibagi 2. Di mana X plus di sini setengahnya dari 5 ya, berarti ya 5 per 2. Di sini juga X min 5 per 2 ini. Bedanya plus sama minus. Langkah kedua, titik potong sumbu Y dengan cara yang sama, tapi X-nya sama dengan 0, tinggal dimasukkan. Gitu. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan menggambar grafik. Baik, dan berarti pertanyaan tadi berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Akan kita bahas sekarang mungkin Ibu, tingkatannya lebih tinggi sedikit soal yang tadi. Oke, baik. Silakan Ibu, mungkin kita langsung masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Iya, menggambar. Adik-adik di rumah, setelah ini kita akan membahas urutannya menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang A, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan menetapkan Y sama dengan 0. Kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y dengan menetapkan X sama dengan 0. Kemudian kita menentukan koordinat titik balik atau titik ekstrim atau titik puncak dari kurva tersebut, di mana X sama dengan B per min 2A dan Y sama dengan D per min 4A atau D kuadrat min 4AC per min 4A. Kemudian, lalu langkah terakhir adalah menentukan persamaan sumbu simetri di mana X sama dengan B per min 2A. Nah, di sini ada kata D di sini adalah diskriminan. Baik. Mungkin dengan soal lebih. Kita sekarang akan masuk ke soal, mungkin dengan soal teman-teman akan bisa lebih memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Silakan Bu Rena. Oke, ya. Contoh berikutnya adalah kita akan menggambar grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, ya. Fx sama dengan x kuadrat ya. Ini yang menandakan dia adalah merupakan fungsi kuadrat karena x dengan koefisien 1 memiliki kuadrat. Ya, lalu kita jawabnya, kita ikuti langkah yang tadi. Yang A, titik potong grafik dengan sumbu x, Y-nya sama dengan 0, maka fx tadi kita ganti dengan 0. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kita gunakan pemfaktoran aljabar. Ya, di mana faktor dari min 3 adalah min 3 dikali 1. Ya, X1 adalah 3 atau X
kedua sama dengan min 1. Maka kita peroleh titik potongnya dengan sumbu X adalah titik A adalah min 1,0 dan titik B 3,0, di mana nilai X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1 disebut juga pembuat nol fungsi. Nah, kemudian di grafik tersebut kan kita memiliki dua sumbu, gitu. Ada sumbu X dan sumbu Y, maka kita perlu di tengah koordinatnya ada 0,0. Nah, si pembuat nol fungsinya itu adalah langkah awalnya. Langkah awalnya. Ya, betul. Nah, sekarang kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dengan X-nya 0, Ibu, X-nya 0, maka kita ganti nilai X, setiap X yang muncul kita ganti dengan 0. Ya, X kuadrat kita tinggal ubah menjadi 0 kuadrat. Min 2X kita ubah jadi min 2 dikali 0. Sedangkan min 3 merupakan konstanta. Ya, tidak dikalikan dengan 0 karena dia berdiri sendiri. Maka kita peroleh hasil Y. Y-nya saja adalah min 3. Nah, maka titik potongnya kita peroleh titik C. Boleh kita namakan C, 0, min 3. 0 terlebih dahulu ditulis karena dia merupakan X. Sedangkan min 3 adalah Y. Begitu. Kemudian yang C kita tentukan titik balik atau titik puncaknya, di mana D atau diskriminan kurva sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ya, min 2 kuadrat min 4. Nah, ini seharusnya ada kuadratnya nih di sini. Ya, kita tambahin kuadratnya. Ya. Min 2 dikuadratkan adalah 4. Min 4 dikali 1 dikali min 3 adalah plus 12. 4 ditambah 12 adalah 16. Lalu kita temukan B per min 2A. Ya, B per min 2A sama dengan B itu yang mana, A itu yang mana ya? Nah, kita perhatikan, kita ambil ini aja ya, Kak. Koefisien X adalah A, koefisien X kuadrat, maaf. Yang kedua, koefisien dari X adalah min 2B, dan terakhir konstantanya adalah C. Ya, jadi dapat satu-satu kedudukannya. Baik. Di mana B adalah min 2, sedangkan min 2 yang ini kita peroleh dari rumus A-nya adalah 1. Terlihat bahwa negatif 2 dibagi negatif 2 adalah 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Seperti itu. Maka titik baliknya adalah 1, min 4. Seperti itu. Dan ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya. Langkah yang keempat. Oke, yang keempat, sumbu simetri. Ya. Nah, ini yang tadi nih, yang saya ceritakan dapat 1 ya. X-nya sama dengan 1, sudah jelas. Kemudian kita lanjut membuat grafiknya. Oke, seperti apa grafiknya? Apakah kurvanya menghadap ke atas atau menghadap ke bawah? Nah, itu yang tadi sudah kita cari ya. Dan tentunya dengan nilai-nilai yang sudah kita cari tadi, Bu, ya? Iya, betul. Ya, kita lihat sekarang kurvanya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ditandai adalah titik A. A-nya adalah min 1,0. Kita cari titik min 1 di X. Jadi kita yang buat sendiri, Kak Reza. Kita buat sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal ya. Ini titik yang di tengah merupakan titik 0,0. Jadi titik potong dengan sumbu X ada 2, yaitu titik A dan B. Yang mana titik A adalah yang ini, titik B ya, yang ini. Ya. Kemudian titik C 0,-3. Nah, di sini ada titik C. Kemudian sumbu simetri X-nya sama dengan 1. Apa sih, Bu, yang disebut dengan sumbu simetri? Ya, kalian ingat ketika persegi kita lipat. Nah, itu adalah sumbu lipatannya. Jadi kurva ini jika kita bagi 2 sama panjang atau sama besarnya pasti bisa dilipat gitu ya. Itu dinamakan sumbu definisi simetri, yang ya? mudah, betul. Baik. Dan sumbu simetri yang kita peroleh dari rumus yang tadi adalah X sama dengan 1. Oke, kita temukan X sama dengan 1-nya. Nah, ini tinggal kita garis. Ya, jadi yang disebut kurva yang melengkung.
di mana titik baliknya adalah 1,-4 ya, jangan lupa ditulis. Gitu ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Tadi ada satu yang kita belum cari ya, -4 sebentar. Oke. Ya, kita mencari titik baliknya tadi Bu ya. Iya. Kita mencari yang nah, yang ini ya. Baliknya. Ini ya. -4A tadi. -4 diperoleh dari rumus, sedangkan A-nya adalah 1, maka diperoleh -4. Jadi 1,-4. Gambarnya boleh kita ulang sekali lagi? Ya, kita lihat gambar kurvanya. Iya. Oke, gambar kurvanya di mana ada titik A, B, C. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rena. Dan tampaknya kita sudah ada penelpon kembali Bu. Dari teman-teman di rumah, langsung saja kita sapa. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Halo, dengan halo. Ya, silakan, dengan siapa dan di mana? Dengan Suherman di Tangerang, Banten. Ya, silakan Suherman, pertanyaannya apa? Tentukan koordinat titik potong garis. Baik. Ya. 2x dikurangi y Ya. sama dengan 2. Ya. Dan x tambah y Baik. sama dengan 7. Sama dengan 7. Kemudian? Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya apa tadi? Herman. Sherman ditanya apa tadi? Koordinat titik potong. Koordinat titik potongnya. Antara kedua persamaannya? Antara kedua garis tersebut ya? Ya, Ya. seperti itu Bu. Baik, terima kasih Suherman atas pertanyaannya dan segera kita bahas bersama Ibu Rena di sini. Oke. Silakan Ibu Ya, Rena. langsung aja ya. Langsung kita bahas. Oke, adik penanya silakan langsung ke layar monitor. Ya, langkah pertama adalah kita bentuk dahulu dia menjadi Y. Ya, cukup Y-nya saja. Kita temukan Y sama dengan 2x min 2. Ya, dan yang kedua adalah dari persamaan yang kedua. Kita buat menjadi Y. Y sama dengan X-nya kita pindahkan ruas menjadi min X plus 7. Maka yang Ibu tuliskan ini Y dengan Y. Persamaan ada 2, maka kita harus samakan. Oke, jadi dari sini dan sini kita peroleh 2x min 2 sama dengan min x plus 7. Ya, 2x min x-nya kita pindahkan ruas menjadi 3x sama dengan 7. Min 2-nya kita pindahkan. Jadi 7 tambah 2, 9. Kita peroleh x-nya sama dengan 9, kita bagi dengan 3. Nah, jadi x-nya sama dengan 3. Dengan y-nya 0. Jadi kita tinggal tulis 3,0 gitu. Oke, dan itu dia titik potongnya. Ya, terus kita lanjutkan lagi, x-nya kita masukkan ke masing-masing persamaan. Nah, itu langsung ketemu. Jadi kita akan mengetahui koordinat potongnya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Rena atas jawabannya. Dan teman-teman sekalian, seperti janji saya di awal tadi, kita segera akan menggelar kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan sudah ada Kak Adit di sana. Halo Kak Adit, apa kabar? Halo Kak Reza, apa kabar Kak Reza? Baik, saya Kak Adit. Gimana Kak Adit soal hari ini? Kayaknya sih gampang Kak Reza, teman-teman dulu pasti bisa menjawabnya. Harusnya bisa ya kalau menyimak tadi pembahasan dari Bu Rena. Betul sekali Kak Reza, karena topiknya sangat menarik ya hari ini ya. Iya, matematika, persamaan garis, dan gradien. Iya. Silakan Kak Adit. Iya, terima kasih Kak Reza. Saatnya kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama Kak Adit dalam acara kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, gampang banget caranya. Langsung telepon aja di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Dan ada hadiah menarik buat teman-teman semua yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Nah, pasti kalian sudah nggak penasaran kan sama pertanyaannya? Ya, Kak Adit siap-siap ya, kasih tahu nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sumbu simetri dari fx sama dengan min 6 min 4x plus 2x kuadrat adalah A min 1 atau B 1. Sekali lagi, sumbu simetri dari fx sama dengan min 6 min 4x plus 2x kuadrat adalah A min 1 atau B 1. Ya, bagi teman-teman semua yang udah tahu jawabannya atau masih yang menghitung, ayo cepat telepon. Jangan sampai terlebih dahulu teman yang lain ya, untuk mendapat, karena masih ada hadiah menarik nih buat teman-teman semuanya. Ya, sepertinya ada penelpon masuk. Ya, halo, dengan siapa di mana?
Halo. Iya, dengan siapa di mana? Herman di Banten. Iya, Herman di Banten. Herman, passwordnya dulu Herman. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, betul sekali Herman. Langsung jawabannya nih Herman. Yang A atau yang B? Ya, A, -1. Yakin yang A? Yakin yang A Yakin. ya? Ya, maaf sekali Herman, sayang sekali jawaban kamu salah. Yang benar jawabannya adalah yang B. 1 jawabannya, bukan -1. Dan buat teman-teman lainnya, jangan patah semangat karena masih banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan saatnya Kadit pamit dan setelah kita balik lagi ke Kak Reza. Ya, terima kasih Kak Adit untuk kuis si kuadrannya dan sayang sekali Herman salah menjawab. Dan semoga bisa menjawab dengan baik dan benar di kuis berikutnya. Dan teman-teman sekalian, sekarang kita sudah sampai di tahap kesimpulan dan langsung saja kita tanya Ibu Rena, kesimpulan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir pada hari ini, Bu? Silakan, Ibu. Jadi dari 2 indikator tersebut, siswa-siswi SMK di rumah harus lebih memahami lagi dan latihan kembali mengenai. Jadi konsep dasarnya ada gradien ya, di mana gradien merupakan kemiringan suatu garis. Kita perlu tahu setiap koefisien dari garis tersebut. Dan yang kedua ada persamaan garis ya. Ketiga, tadi kita sudah membahas mengenai titik potong. Titik potong gunanya untuk menggambar fungsi tersebut. Jadi kurvanya ke atas, menghadap ke atas atau ke bawah. Lalu kita juga menghitung titik balik, titik puncak, dan titik ekstrim. Untuk semuanya memang harus diperhatikan Kak. Semuanya saling berhubungan supaya grafik yang kita ingin gambar sesuai dengan yang diminta dengan soal. Baik, terima kasih Bu Rena atas kesimpulannya. Dan teman-teman sekalian, itu dia tadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh Ibu Rena. Dan teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Reza Ramadansyah, Ibu Rena, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.